Oke guys, kali ini Simba Buyut berbagi pengalaman nih guys. Jadi channelnya pernah di banned nih guys. Jadi baru-baru kemarin aja ya, minggu kemarin ini baru banget ini. Di tanggal 12 lah. Ini tanggal 20 ya. Itu di banned. Jadi gara-gara kalau channel saya ini kan karena email saya diretas. Nah, tanggal 12 itu jam 6 itu emailku udah diretas. Jadi jam 5 saya pulang kerja. Perjalanan ke rumah itu sekitar 2 jam dari tempat kerja. Jadi jam 6 itu kan posisi masih di jalan. Sampai rumah biasa nggak buka-buka HP atau apa ya, langsung mandi, kemudian makan gitu. Nonton TV, pas lihat HP ada notifikasi perlu tindakan akun Anda. Pas tak klik udah login, udah logout. Wah, udah nih email kena nih, udah dibajak. Akhirnya pusing. Selama 4 hari nggak tidur ngejar email, akhirnya tanggal 16 dapet tuh emailnya guys, bisa balik lagi. Nah, jadi tapi sebelum email balik itu, saya sempat ngajuin permohonan untuk pemulihan akun ya guys. Jadi di sini, saya dapat salah satu URL di sini. Saya kasih nama lengkapku, kemudian email yang biasa buat login YouTube, kemudian di sini email alternatif ya. Karena saya nggak bisa login email, dibajak waktu itu ya. Kemudian link channelnya, dan di sini alasannya tak jelasin semua. Setelah itu dapat email, saya pakai email lain. Dan di sini, halo Simba Buyut. Nah, di sini kami telah meninjau banding. Nama channelnya ternyata udah dirubah guys. Padahal nama channelku ini, tapi dirubah jadi ini guys. Nah, dikonfirmasi melanggar kebijakan. Waduh, ini kebijakan apa nggak tahu akhirnya. Nah, udah akhirnya setelah beberapa hari baru bisa emailku bisa balik tuh guys, tanggal 16 jam sekitar setengah 7 maghrib ya, itu habis maghrib itu dapat. Nah, pas login ternyata tak cek itu ada email kayak gini guys. Jadi ini ternyata melanggar, dihapus guys nih. We have permanently removed your channel from YouTube. Waduh, udah lemes. Kenapa tak cari-cari inbox lagi? Ternyata ini guys, dipakai live ini guys, di Michael Saylor ya. Nih, jadi pakai kayak gini guys. Ini melanggar, akhirnya di banned. Kemudian tak cek lagi email di sini, scroll di bawah. Nah, di sini saya klik apply here, ini ternyata masuknya sama yang di sini ya guys. Sama, jadi ya udahlah, pernah ngirim juga, akhirnya ya saya nggak kirim. Nah, setelah itu mikir gimana ya nih cara balikinya, ya nggak ada formulir banding atau apa. Kata saya itu banding tadi udah pernah ngirim yang banding ini, tapi jawabannya ditolak guys. Jawabannya kan ditolak guys. Ini untuk verifikasinya udah diganti ya tanggal 12 itu. Nah, saya ditolak kan bandingnya. Kemudian mikir-mikir, inget-inget 2016 itu pernah saya banding. Waktu itu pernah monetisasi itu diputusin ya guys. Jadi waktu itu ada badai dari YouTube, semuanya kena dampaknya. Akhirnya nunggu 18 bulan baru bisa ngajuin lagi tuh. Nah, saya ngajuinnya waktu itu ternyata lewat Twitter, saya baru inget guys. Jadi setelah saya ngirim formulir ini ditolak bandingnya, saya coba pakai Twitter guys. Nah, waktu itu kurang lebih tanggal 17 ya, ini kan tanggal 16 nya sudah dapat emailnya ya. Saya pertama kali pakai bahasa Inggris, nggak dijawab. Kemudian lagi saya kirim pakai bahasa Indonesia guys. Halo tim YouTube, pada tanggal 12 tak jelasin semua sini. Pada tanggal 15 ini salah, harusnya tanggal 16 sudah. Tanggal 16 baru emailnya berhasil saya ambil ya. Kemudian baru dibalas sih guys, sudah seneng banget, wah ada harapan nih kayak gitu kan. Akhirnya dibalas, cek inbox, suruh cek inbox. Nah, di sini kan dia ngeliat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi disuruh pilih pakai apa mau ngelanjutinnya. Udah saya pakai bahasa Indonesia. Saya perbarui, saya benerin nih tanggal 16 baru balik emailnya kan. Itu bener guys, dia lewat kami kirimkan kamu pesan lewat DM. Bener, saya dikirim DM guys, ya kan. Di dalam DM ini isinya pokoknya intinya formulir lah ya guys,
formulir. Ternyata saya cek karena email saya dia ditanya-tanya ya, emailnya udah balik ya, dikirim ke situ guys, ke email yang terdaftar guys, dan saya udah bisa login. Nah di sini saya dikirim formulir ini guys, habis dari itu dikirim di sini. Nah formulir ini saya dikasih linknya, saya klik, dia masuknya ke sini guys. Nah masuk ke sini. Ini posisi saya udah bisa login email ya. Nah, apa udah memperbarui sandi? Saya pilih iya guys. Kemudian ya ini nama channelnya ya. Kemudian email kontaknya untuk YouTube-nya itu saya masukin. Kemudian ID channelnya itu yang di sini tadi guys. Ini saya copy nih ID channelnya. Kemudian saya masukin guys. Di sini ID channelnya. Ini saya masukin di sini guys. Kemudian kapan channel Anda dibuat? Nah ini guys yang saya lupa. Sebenarnya lupa ingat ya. Kalau tahunnya perkiraan ya saya ambil yang terdekat ya. Saya ingat saya tuh tahun 2015 sampai 2016 ya. Pokoknya nggak lama habis itu demonetisasinya di itu ada kejadian itu, waktu itu kena semua ya. Tak tulis mendekati lah 2015, dan memang ini channelnya ternyata emang bener 2015, cuman tanggal dan bulannya saya lupa lah ya, udah lama banget. Kemudian email yang terkaitnya dengan channelnya ya saya masukin, saya tulis, kemudian Anda dapat login email tersebut, pilih ya guys. Kemudian kategori apa nih, channelmu itu apa, ditanya juga ini mengenai apa gitu yang menggambarkan paling mendekati itu ya. Waktu itu tak pilih karena channelku itu waktu itu hiburan ya guys. Jadi pertama-tama bikin YouTube tuh dulu ada kategorinya tuh hiburan, di sini nggak ada ya guys. Apa komedi ini ya mungkin ya, tapi waktu itu tak pilih, oh ini ada ternyata hiburan, saya nggak, tapi waktu itu pilih lainnya guys. Nah di sini tak sebutin aja semua guys, konten campuran, tutorial, liburan pantai, ternak ayam itu, karena kan ya isi videonya kayak gitu guys. Memang seperti itu kan, pasti inget aja si videonya itu apa, dimasukin aja sini. Kemudian pemilih kontak tuh iya, kemudian emailnya tak masukin aja. Apa bisa masuk? Ya bisa masuk. Kemudian ID video yang diupload terakhir itu nggak inget, klik iya enggak aja. Kemudian apa ada video baru di channel Anda yang tidak ada upload sendiri? Sebenarnya ada guys ya kan, karena kan nggak tahu ya ada apa enggak, tapi sebenarnya ada ini ya, ini kan live stream ini ada, jadi tak copy aja guys. Ini tak klik kan, ini melanggar ya guys, ini ID-nya tak copy waktu itu guys. Ini menurut saya yang terbaru kan, karena ini bukan saya yang upload, itu tak masukin di sini aja guys. Jadi tak pilih mana tadi, apakah ada video yang tidak ada upload ya gitu, ID-nya tak masukin aja sini guys. Nah ini itu. Kemudian apakah Anda melihat perubahan, tak pilih iya guys. Kemudian di sini tak pilih nama tadi, karena namanya kan di sini tadi udah ganti nih ya, tak tulis aja di situ. Cuman untuk banner atau apa logo itu kan nggak tahu saya, posisinya kan seperti ini, nggak kelihatan ini logonya apa itu kan nggak ada, jadi nggak bisa ngelihat perubahannya, hanya nama aja. Ya dijelasin aja sesuai apa yang kalian tahu ya kalau mengalami masalah seperti ini. Kemudian apakah Anda pernah menetapkan email pemulihan? Ya saya pilih telepon atau email, karena dua-duanya udah, jadi tak pilih telepon ya biar cepet aja. Nanti disuruh masukin 3 digit belakang ya guys, ini pokoknya 3 masukin aja belakangnya ya guys. Kemudian apakah channel Anda saat ini terkait dengan akun bisnis tertentu? Saya pilih tidak guys di sini, tidak. Kemudian detail tentang AdSense, apakah ini iya. Kemudian ID-nya ya tak masukin guys, tinggal dibuka aja AdSense-nya. Kalau AdSense itu kan biasanya kalau udah ada dia ada guys, kalau tidak misalkan belum pernah monetize ya jangan, ini belum dimonetize. Tapi kalau udah ya iya, nanti masukin aja. Untuk AdSense-nya kan bisa dibuka, jadi beda AdSense sama YouTube itu kan beda. Ini yang di banned YouTube-nya, jadi AdSense-nya masih bisa dibuka. Di sana ada ID-nya di URL situ, diawali dengan PUB strap ya,
baru kode belakangnya itu di copy masukin sini guys. Kemudian email untuk AdSense-nya apa, dimasukin. Kemudian apakah tertaut ke jaringan multi channel MCN? Enggak ya guys, karena enggak. Kemudian info lanjut terkait perangkat lokasi untuk menjalankan ini. Nah di sini dimasukin aja guys. Jadi nama, karena saya ngaksesnya itu pakai satu HP, ponsel sama laptop ya. Jadi hanya itu aja dua. Jadi tak masukin aja ini di sini HP apa, kemudian tipenya apa, kemudian laptop merek apa gitu kan ada ya guys. Tak masukin aja di situ. Apakah pernah ini login di tempat berbeda 6 bulan terakhir? Itu ya tulis aja iya atau enggak, pilih aja. Kalau ini, kalau itu kan enggak saya, karena saya cuma pakai dua itu terus. Perangkat yang berbeda maksudnya kan selain dua itu ya. Kalau yang dua itu terus ya enggak. Kemudian IP-nya ini ya klik aja di sini, nanti dapat IP-nya di link biru itu, ada IP-nya yang digunakan sekarang, dimasukin di copy. Kemudian pilih negaranya, ini dipilih aja sesuai negara kalian guys. Kalau Indonesia ya Indonesia itu ya, di sini pilih Indonesia ya guys. Mana tuh? Nah lokasinya biasa login di mana gitu kan. Kalau saya ingat banget ini ada 3 lokasi, kalau saya tak masukin aja di sini lokasinya. Misalkan di daerah mana ya, biasanya kan per provinsi atau bukan provinsi ya, per kabupaten gitu ya, atau kecamatan lah gitu ya, kayak gitu. Misalkan Cirebon, Karawang, Bekasi, kemudian misalkan Banten, Tangerang, atau Jogja, misalkan Surabaya atau gitu, tulis aja biasanya di mana lokasimu, pakai koma aja ya udah. Tulis apakah Anda saat ini berada di lokasi yang sama seperti tempat biasanya menjalankan channel. Iya guys, karena saya nggak pernah kemana-mana ya, hanya 3 tempat itu. Iya, pilih ya. Kemudian apakah Anda mengakses login ke channel dari lokasi atau perangkat yang berbeda? Tak pilih ya guys. Nah lokasinya, kalau berbeda enggak ya guys. Kalau lokasi ya, waktu itu iya sih, waktu itu tak pilih enggak sih. Tapi bisa aja dijelasin di sini ya, harus sebutkan lokasi tepatnya, bagaimana Anda cara login, HP umum, perangkat apa yang digunakan untuk login gitu ya. Ini tak dimasukin aja lokasinya mana, kemudian cara login itu kan di komputer sama laptop apa HP gitu ya. Kemudian perangkat lain apa yang digunakan untuk login, masukin aja di situ guys. Tak tulis 2 karena hanya ada 2. Kemudian ceritakan sedikit tentang pembajakan komputer menurut Anda. Peratusan tersebut ya tak, karena masih ingat tanggal 12 tak masukin di sini. Tanggal 12. Kemudian apakah Anda memberikan akses? Tidak. Kemudian ini pakai VPN? Nggak pernah pakai. Kemudian apakah Anda mendapatkan email? Tidak. Link tautan? Nggak pernah. Kemudian apakah Anda baru mendownload? Tidak. Software gitu nggak pernah. Kemudian di sini ya tak jelasin aja di sini guys. Kemudian screenshotnya itu ya screenshot kalau emailnya sudah di-hack aja guys, sudah diverifikasi. Ini tak screenshot ini, kemudian tak upload di sini guys. Pilih file, kemudian centang, baru dikirim guys. Gitu. Setelah dikirim, udah nunggu tuh guys. Kita harus sabar nunggu. Jadi kita harus sabar nunggu guys. Nggak boleh kita ngirim berulang-ulang ya, kita harus sabar nunggu pokoknya. Jadi usahakan kalian tetap bersabar. Nah berkat kesabaran saya guys, nggak lama, ternyata nggak butuh waktu lama guys. Ini ya tergantung ya, ada yang sehari bahkan sampai seminggu, tapi saya kebetulan mungkin karena masih rezeki ya nggak sampai sejam guys. Waktu itu nggak sampai sejam ya, saya dapat email seperti ini guys. Nih, pesan ini adalah respon otomatis. Balasan pada pesan ini akan memicu pemberitahuan. Jadi ini bisa dibalas ya email ini. Kalau kita belum selesai masalahnya bisa balas. Tim kami mengonfirmasi bahwa akun Anda dibajak. Kabar baiknya,
Spesialis kami berhasil mengurungkan tindakan pembajak. Proses pemulihan channel Anda telah selesai. Nah bener guys, waktu saya buka studio bisa, langsung bisa guys. Ternyata bisa, dan di sana udah dirubah logonya, namanya, bannernya. Akhirnya tak ganti semua guys. Ini kan disuruh mengubah setelan privasi ini. Jadi semua videonya itu masih proses restore itu jadi pribadi semua guys. Jadi tak publish kalau yang udah hijau monetize-nya. Kemudian memperbarui nama channel atau lain-lain itu izin. Ini tak cek juga. Yang mencurigakan itu ada akun lain nggak ini yang bisa ngakses di YouTube itu. Setelan itu ada. Ternyata ada. Cuman dia kayak moderator komentar gitu guys. Jadi dia channel lain. Saya nggak pakai lihat-lihat, langsung tak hapus aja waktu itu. Karena kan pengen cepet-cepet aja udah, biar nggak, takutnya keambil lagi gitu. Ya udah, kayaknya udah selesai. Ya mungkin ini bisa jadi membantu kalian yang mengalami masalah seperti saya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan terima kasih sudah berkunjung di channel Simbah Buyut.